aku bisa bilang apa ya untuk episode terbaru ini, mungkin satu kalimatnya bisa aku bilang untuk episode 29 kamera derajat ini ya, mungkin lebih ke apa ya, tidak terduga sih. Mungkin aku itu mungkin kalimat apa, dua kata yang bisa aku jabarin untuk kamera derajat episode 29 ini, yaitu tidak terduga. Ya alasannya kenapa bakal aku jelasin lah. Jadi langsung aja aku mulai bahasa singkat dari kamera derajat episode 29. Jadi episode ini ya bisa dibilang ya seperti lainnya episode sebelumnya, itu lanjutan kejadian dari episode 28, di mana di sini tiba-tiba diawali dengan adegan Pak Kadesnya nyungsep loh. Bisa-bisanya loh. Ada bagian dimana si Pak Kadesnya nyungsep ke tanah, itu gimana itu. Jadi kayak bisa dibilang ya bukan Pak Kadesnya doang sih, ada banyak orang yang katanya nih bisa dibilang kayak apa, tuan tanahnya ya, tuan tanah dari desanya itu yang notabene mereka juga malah jadi korban kejadian aneh gitu, dimana mereka sebenarnya nggak mati sih enggak ya, tapi kayak mereka badannya nge-freeze gitu, badannya kayak nge-freeze, dimana ya karena mereka itu nge-freeze gitu tadi juga ya bikin ya jelas bikin orang yang notabene ini, aku sambil lihat teks ya sorry, bikin warga desanya juga otomatis ya bingung lah kenapa kok mereka tiba-tiba bisa kayak gini. Ada yang ya banyak korbannya ya, Pak Kadesnya nyungsep ke tanah lah, terus juga ada orang yang ada kayak orang ini kayak petani ya, petani yang notabene tiba-tiba diikat kayak orang-orangan sawah lah. Terus juga ada si kayaknya ini orang ketiga, ini korban ketiga ini kayaknya ini ada banyak korbannya, ada 5 sih totalnya. Nah korban ketiga ini kayak kalau nggak salah ini si orang Yakuza itu ya kayak Yakuza itu ya, yang katanya tuan tanah dari desanya itu yang tiba-tiba koloran doang nge-freeze tapi sambil kondisi pakai kolor doang lah. Lalu yang 2 korbannya ini si Starsen Hoshino sama si Kajiki. Dan ya ini juga ya, tapi ya sekali lagi ya mereka nggak mati, cuma badannya kayak mematung gitu lah, kayak gimana ya, ya kayak bener-bener nge-freeze gak gerak gitu loh badannya. Jadi ya mereka nggak mati, mereka masih hidup, baru dicek sama Rine. Ya meskipun ya aku pas lihat bagian ini jujur aja agak garuk-garuk kepala sih pas bagian si Hotaru, kayak historis banget itu pas si Kajikinya nge-freeze gitu. Padahal udah dijelasin sama Rine kalau mereka tuh nggak mati, cuma nge-freeze aja, cuma si Hotaru ya kayak berlebihan, agak sedikit berlebihan gitu reaksinya. Tapi ya wajar sih, sama juga temannya yang kena di sini. Dan di sini juga dan ini juga agak aneh sih, tiba-tiba dan sebelum kejadian ini dia ada bagian di mana sih kan pasti 3 korban pertama ya, sebelum si Kajiki sama si Hoshino itu jadi nge-freeze gitu kan, mulai warga desa dananya kan mulai bertanya-tanya kan, ini siapa pelakunya nih, kok ada kejadian aneh kayak gini. Dan ini tiba-tiba dengan songongnya si Kajiki dengan kayak sok detektif pula bisa dibilang, dia tiba-tiba nuduh kalau si Hoshino, Starsen Hoshino ini adalah pelakunya. Bisa-bisanya loh kayak gitu, tiba-tiba nuduh gurunya sendiri. aduh Kajiki nuduh gurunya sendiri loh, bayangkan. Dan di sini ya ada bagaimana ya, dan juga apalagi juga ini warga desa lainnya juga akhirnya ikut kepancing kan ya, kepancing ada si Hoshino nya diamanin. Aku ini cuma sampai mau bilang satu hal nih, manusia. Aku malah kayak gitu, malah yang ada jiplak bangkoi sekolah dong yang sorry bang. Aduh, pengen heran tapi manusia. Jadi kayak ya singkatnya ya si Starsen Hoshino akhirnya diamanin sama penduduk desa. Dan yang lucunya gak cuma si Hoshino, si Kajiki yang notabene jadi penduduk pertama juga diamanin. Kocak sih jujur aja. Yang nuduh juga ikut diamanin, nih gimana ini? Ada koplak sih bisa dibilang ya, gimana ya, awal-awal dari kamera derajat ini bisa dibilang lebih diawali dengan adegan-adegan yang bisa dibilang konyol sih. Maksudnya konyol itu dalam hal ya lucu aja dilihat gitu, bukan konyol dalam hal jelek loh ya, tapi lebih kayak konyolnya mengocok perut lah bisa dibilang. Dan ya pas bagian ini juga ada bagiannya bisa dibilang sesi flashback sedikit lah ya, dari apa percakapan antara Rine sama neneknya si Renge. Jadi kayak mereka kayak ya si neneknya Renge itu kayak cerita gimana kayak gimana si Renge waktu masih kecil gitu ya, ternyata kayak si Renge itu ternyata penakut loh orangnya. Jadi kayak ada hal-hal kayak yang hal-hal ke arah mistis itu dia gampang takut. Kayak pas zaman kecil dia lihat ada kayak baju putih gitu, kayak jubah putih digantung gitu aja dia ngira itu setan tuh. Jadi kayak bener-bener penakut banget, bahkan sampai gede dia juga penakut loh si Renge gitu. Tapi ya itu
ya kayak flashback lucu-lucuan aja sih. Dan itu juga alasan kenapa kayak jika dikalahkan kayak si neneknya Rengge ini bener-bener sayang banget sama cucunya loh. Jadi kayak mau udah segede apapun cucunya ya dia rasa sayangnya itu ya dia kenapa kok neneknya Rengge masih nganggap Rengge kayak anak kecil ya. Mungkin ya itu mungkin bentuk kasih sayang dari neneknya ya. Jadi kayak dia mau Rengge udah dewasa sekalipun ya dia tetap jadi cucu kesayangannya si nenek gitu loh. Jadi ya ini cukup menyentuh sih aku lihatnya. Jadi kayak aku lihatnya pas nonton ini kayak senyum-senyum sendiri aja sih, kayak gimana ya, kayak hubungan antara Rengge sama neneknya benar-benar sedekat itu gitu loh. Jadi kayak mereka kayak kasih sayang antara nenek ke cucunya lah bisa dibilang. Jadi aku lihatnya kayak adem aja sih suasananya ini. Terus juga disambung sama bagian dimana si Hotaru ya, baikkan ini kan juga Hotaru sama Rengge kan mencar sendiri kan, dimana mereka itu nyari langsung ke tempat lain. Ini keanehannya terjadi ini ulahnya siapa. Nah di sini juga si Rengge juga sedikit ceritain lah kenapa kok dia itu kayak bener-bener pingin banget nyelamatkan desanya, karena ya ini desa tempat neneknya tinggal gitu. Jadi kayak ini kayak bentuk kasih sayang antara cucu ke neneknya lah bisa dibilang. Apalagi kan juga di episode sebelumnya dijelaskan kan kalau desa tempat tinggal neneknya Rengge ini mau digusur buat jadi apa? Mau jadi TPA kalau nggak salah ya. Bukan TPA sih, sorry aku ngoreksi sendiri kalimatku di bahasan sebelumnya. Dibuat jadi tempat pembuangan limbah kalau nggak salah ya. Makanya si Rengge ini nggak mau kan desa tempat tinggal neneknya digusur, makanya dia sampai bener-bener ngelawan banget gitu loh waktu tahu desa soal ini. Dan dan ini juga di bagian ini kan nyambung ke bagian di mana korban keempat dan kelima muncul, yaitu si Kajiki sama si Hoshino yang jadi korban. Dan di sini juga di samping itu juga di sisi lain tiba-tiba si Atropos muncul lagi di hadapannya Rin Ikuto. Berarti ini pertama kalinya Atropos bisa dibilang face to face sama Rine ya, setelah sekian 6 episode berapa ya terakhir kali itu. Kalau nggak salah episode terakhir di mana mereka itu saling ngobrol itu pas debutnya Majedo kalau saya, sebelum debutnya Majedo di serial. Dan di sini juga katanya ini juga ada ya gimana ya, kalau perihal acting dari aktornya Atropos mah aku kesampingkan dulu lah ya, perihal kaku atau enggaknya. Di sini pokoknya Atropos tanya sebenarnya tujuan hidupnya Rine sekarang itu kayak gimana gitu. Dan si Rine ini sorry kalau aku salah terjemahin ya, tapi di sini Rine bilang kalau tujuan hidupnya itu kayak seperti berusaha untuk mencari penebusan kesalahan yang dilakukan oleh dia dan juga mungkin ayahnya di masa lalu gitu ya. Kayak aku sih kalau ambil maksudnya sih kayak gitu ya. Ini sorry kalau misalnya aku salah ya, koreksi aja lah kalau misalnya aku ada yang keliru. Dan di sini juga disusul tiba-tiba muncul Malgam baru yang ya bisa dibilang kayak mau nyerang si Rine. Dan Malgam ini Fox Malgam kalau salah ya. Pokoknya dia Malgam tercipta dari dari Ninetale Kemi ya, yang Kemi ekor 9 itu. Yang kayak dibilang kayak kids sih ya, gimana kayak kids ya, namanya rupa. Dan di sini juga akhirnya dan gak berapa lama juga si Hotaru akhirnya muncul kan. Si Hotaru muncul buat menyelamatkan si Rine, dan terjadi pertarungan yang sebenarnya singkat aja tapi cukup seru sih menurutku antara Kamen Rider Gajah lawan Fox Malgam. Dan di sini akhirnya aku bisa lihat lagi salah satu form favoritku dari Kamen Rider Gajah, yaitu Apare Skebos. Muncul lagi area form itu, dan ya dibilang kayak kalah enggak ya, sebenarnya kan cuma kayak formnya kayak kurang efektif buat lawan si Fox Malgam yang ya dibilang kayak gelagatnya aneh sih. Ini katanya kan Malgam yang bisa dibilang gelagatnya paling aneh sejauh ini loh. Karena Malgam sebelumnya kan ya kayak gitu-gitu aja kan. Ini kayak Malgam yang kali ini bener-bener beda sendiri gitu kesannya. Dan ya sebelum mau diserang pas di tengah-tengah pertarungan si Malgamnya kabur kan akhirnya, dan coba dikejar sama si Hotaru dan nyalanya. Dan ini juga karena satu hal, yaitu si Rengge tiba-tiba kayak seolah-olah tahu si Malgamnya ini kabur kemana. Jadi ini berdasarkan kayak petunjuk yang seperti tertinggal dari para korban sebelumnya ya. Jadi dari 4 korban pertama lah, yaitu si Pak Kades, dan juga si petani, si tuan tanah, sama si Starten Hoshino, yang kayak seolah-olah jarinya mereka itu kayak nunjuk ke satu titik gitu loh. Mereka kan ditemukan di posisinya gimana ya? Kalau aku lihat di petanya kan mereka ditemukan di posisi yang kayak membentuk sebuah kotak gitu kan. Nah, mereka kayak jarinya mereka itu seperti nunjuk ke satu titik yang di bagian tengah,
dari lokasi tempat mereka ditemukan, mereka itu jadi korban gitu loh. Dan pas ditarik kesimpulan itu mereka itu nunjuk ke arah mana, si Rengge kayak tahu ini arahnya kemana, dan dia diajak Hotaru sama Rini ke sana. Dan ini mungkin lebih ke guyon-guyon aja sih, dimana kayak ditampilin si mereka bertiga itu pas naikin tangga itu kayak kayak capek-capek sendiri gitu ya. Nah ini cuma buat hiburan aja sih, kayak pas tiba-tiba si Hotaru ngomong kalau mending mereka naik aja biar cepet sampainya. Jadi ya terus disambung sama si Rini kayak jangan absen apa-apa pakai kekuatan Kemi. Ini cuma buat humor singkat aja sih, tapi ya menurutku cukup lucu aja sih. Kayak mereka udah jalan-jalan kayak gitu, masa iya udah keliling udah gimana ya, kemana-mana kayak jalan kaki terus juga segala macam, masa iya naik tangga gitu aja nggak kuat sih. Kan aneh gitu. Dan akhirnya kan mereka tiba ke satu tempat yang ternyata tempat itu adalah tebing yang ada kayak kuil kecil gitu, kuil persembahan kecil yang isinya patung rubah yang disembah sama warga desa. Nah ternyata di tengahnya itu di situ. Jadi kayak mereka merasa kayak ini, aku juga bingung pas nonton ini emangnya ada apa ini di kuil ini, apa ada hubungannya sama para korban gitu. Dan kebetulan juga di sana ternyata ada neneknya Rengge kan. Nah pas mereka lagi ngobrol singkat, tiba-tiba si Fox Magamnya muncul lagi, dan di sini langsung kan terjadi pertarungan lagi antara ronde 2 lah antara Gachar sama Fox Magam. Dan di sini si Hotaru langsung jadi platina Gachar. Dan pas dan juga si Fox Magamnya juga sempat nyerang si Rine Rengge dan juga neneknya ya, dimana mereka kayak dibelenggu ke sebuah bola asap hitam gitulah. Nah karena nggak bisa apa-apa ya udah akhirnya si Hotaru-nya fokus nyerang si Fox Magamnya dulu kan. Dan di sini juga akhirnya diperlihatkan lagi kombinasi kartunya platina Gachar lah ya. Jadi kayak ini pakai apa aja, ntar aku coba sambil baca ya nih. Kalau nggak salah ada di Sabonidal, terus Panpaka Parka, Raidenji, Skyboss, Beroso sama Kareri kalau nggak salah ya. Dan bisa dibilang ya gimana ya, mereka kombinasi kekuatannya ya sebenarnya kayak ya nggak jauh beda sama kayak episode sebelumnya lah ya. Cuma kali ini ya bisa sedikit lebih effort kalau soal CGI-nya ya, bagi si Panpaka Parka yang bisa kayak bisa gerakannya nggak kayak PNG gerak biasa gitu, jadi benar-benar kayak animasi 3D gitu. Itu menurutku cukup effort sih yang pas bagiannya Panpaka Parka gerak itu, aku cukup salut di situ. Dan dan juga di sini dan juga pas bagian di dalam kasepnya itu kan si Rengge kan kayak takut lagi kayak rasa takutnya dia sadap setan kan kambuh lagi kan, apalagi pas ada kayak semacam kayak mata besar misterius yang menakutkan banget gitu di dalamnya kan, kayak nakut-nakutin mereka gitu. Si Rengge takut banget gitu loh. Dan di sini kan sebenarnya si Rine mau berubah jadi Kamen Rider itu kan, cuma ternyata nggak bisa lagi. Alasannya sama, kekuatannya dia belum pulih. Ini kekuatan dia belum pulih karena apa? Dan aku tanya apa masa iya gara-gara pas sebelumnya kalah dari Dread sih kekuatannya hilang lagi. Aku mikirnya cuma situ doang sih, karena ya cuma itu penjelasannya paling masuk akal. Karena hal kenapa kok si Rine itu nggak bisa jadi Mageto. Tapi ini mungkin kayak cara yang ya bisa dibilang cara halus dan tanda kutip lah ya, untuk ya bisa kayak untuk Mageto itu minggir dulu biar fokusnya ke platina Gachar. Apalagi kan di sini juga ada 5 Kemi tipe kosmik yang jadi sorotan kan di sini, yaitu kalau Keminya nggak salah ada apa aja nih, ada Jupiter, ini aku sambil baca ya, Jupiter, Fire Mars, Grand Saturn, Mercury sama King Kiravina kalau saya, yang Kemi tipe kosmik yang nempel di kalungnya Star Chain Hoshino itu loh. Nah ini ternyata mereka dapat highlight di sini, di mana mereka itu membantu si Rengge buat biar mereka itu bisa keluar dari belenggu asap hitam itu loh. Nah habis itu kan mereka bisa keluar kan akhirnya, dan si kartunya dikasihkan ke si Hotaru, di mana si Hotaru kemudian memakai 5 kartu ini buat finishing. Dan ini bisa dibilang prosesnya keren sih. Jadi kayak masing-masing bagian punya Hotaru ya, yaitu di kedua tangan, kedua kaki sama dadanya itu kayak keluarkan kekuatan masing-masing dari 5 Kemi tadi. Ini menurutku unik sih, karena ini 5 Kemi tipe kosmik unjuk gigi di sini. Dan pas mau di finishing si Fox Magamnya mau di finishing ya, dia lagi-lagi memperlihatkan gerakan yang agak aneh sih, dimana kayak dia kayak seolah-olah ngarahkan Hotaru buat segera nyerang dia gitu. Ini Magamnya memang benar-benar aneh sih kalau aku ya.
ini gerak-geriknya si Magam Fox ini kayak agak aneh sih sejak dia muncul. Ini emang dia ngapain kok kayak sengaja giring Hotaru buat langsung nyerang dia. Ya Hotarunya nggak ambil posisi, ya udah langsung di rider kick kan akhirnya si Fox Malgamnya. Di rider kick sampai nembus sampai tebing di belakangnya sampai jebol kan. Nah pas habis si Malgamnya berhasil dikalahkan, terungkap ternyata Malgamnya ini bukan orang tapi patung kitsune, patung rubah yang ada di kuil persembahan itu. Jadi kayak ini agak unik sih karena ini Kemi tapi dia ngerasuki benda mati. Kalau perihal ini benar-benar pertama kalinya ya kalau perihal Kemi emas yang dibuat sama Gurion dulu itu kan itu ya sebenarnya itu kayak makhluk buatan yang diciptakan sama dia kan. Jadi nggak benar-benar benda mati. Ini pertama kali ya ada Kemi yang ngerasuki benda mati kan. Karena kan sebelumnya nggak ada kayak gitu. Jadi kayak gimana ini kayak benar-benar kayak membuktikan teori kalau sebenarnya ini yang dirasuki ini bisa dibilang kayak roh rubahnya lah jadi ya kayak roh yang roh penjaga di sana yang kayak bisa dibilang di dalam kutip itu nyatu sama Keminya dan akhirnya terciptalah si Fox Malgam ini. Jadi cukup unik sih karena kayak identitasnya makanya disebut-sebut ini si Fox Malgam ini siapa. Ini cukup plot twist menurutku karena ternyata bisa ada benda mati yang jadi perantara dari sebuah entitas gaib dirasuki sama Kemi gitu loh. Ini agak unik sih menurutku. Dan ini juga terjawab kenapa kok kayak Nine-Tail Kemi ini kayak ngarahkan Hotaru banget buat nyerang dia. Karena ternyata ini dia kayak seperti menjawab doanya para penduduk desa lah ya, yang namanya desanya kan lagi krisis kan sekarang itu. Jadi pas dan jika balik lagi ke perihal tebing jebol tadi, habis dirajaki sama Hotaru kan ternyata ini tebingnya itu yang bolong itu tiba-tiba dari sana tuh muncrat kayak sumber air panas gitu, keluar sumber air panas yang bener-bener gede banget semburannya. Dan di sini juga akhirnya terjawab kalau ternyata Kemi ini memang sengaja giring. Dia tahu kalau dia itu lagi lawan Kamen Rider kan, nah makanya dia tuh giring Kamen Ridernya biar kasih finishing kuat ke dia, biar tembok di belakangnya, biar tebing di belakangnya itu jebol dan akhirnya mengeluarkan sumber air panas tadi. Dan ini nyambung sama ramalan yang diucapkan sama si Star Hosin minggu lalu yang dia ngomong secara gak sadar, dia ngomong apa gitu ini yang perihal dia ngomong apa namanya, saat sebuah persembahan diberikan kepada para bintang maka pintu neraka akan terbuka dan gelombang panas akan terberembus di dunia ini. Kalau dia kayak gitu sih ramalannya ya. Dan ternyata gelombang panas di sini gelombang panas lagi kayak pintu neraka di sini maksudnya itu kayak sumber air panas tadi itu loh. Kan katanya sumber air panas itu kalau di sini ya dijelaskan kalau sumber air panas itu kayak semacam neraka kalau bagi beberapa orang ya. Ini cuma istilah berlebihannya aja sih, tapi kan bisa diarahkan ke sana gitu loh. Dan persembahan kepada para bintang ini mungkin maksudnya kekuatannya dipakai sama Hotaru ya pas dia pakai kekuatan 5 kartu Kemi kategori kosmik itu. Jadi kayak Kemi kategori kosmik ini dianggap diibaratkan adalah para bintangnya tadi gitu loh. Dan perihal gelombang panas itu mungkin perihalnya maksudnya kayak ya hawa panas dari sumber air panas yang keluar tadi itu. Jadi kayak memang dibuat kayak gitu biar nantinya sumber air panas yang keluar ini bisa dimanfaatkan para penduduk desa untuk apa namanya ya mungkin kayak menyelamatkan desanya kayak. Jadi kayak mungkin mau dibuat kayak wisata sumber air panas gitu mungkin kayak sih gitu ya. Jadi ya ini kayak semacam gimana ya perwujudan dari doanya para penduduk desa yang dikabulkan secara gak langsung sama entitas gaib dari si Dewa Rubah ini gitu loh. Dimana Dewa Rubah ini kayak menyatu dengan Kemi terus juga mau dalam tanda kutip mewujudkan doanya para penduduk desa. Jadi cukup mind blowing sih aku juga. Ini aku ngerangkai kalimatnya pas aku bikin teksnya ini susah banget loh, tapi ya kurang lebih gitulah ya kalau bisa dibilang. Dan ya singkatnya ya akhirnya happy ending lah ya dibagi penduduk desanya bisa kembali normal lagi. Apalagi mereka juga sekarang punya destinasi wisata sendiri kan, yaitu wisata sumber air panas yang sebelumnya dibuka sama si Hotaru itu. Dan terus juga dan juga rencana penggusurannya kan akhirnya berhenti kan karena ternyata si tuan tanahnya takut katanya. Tuan tanahnya takut gara-gara banyak kejadian aneh tadi, ya udah akhirnya dia ngebatalin rencana penggusurannya dan udah desanya akhirnya aman sekarang. Dan ini juga rada kocak sih, dimana si
Star Sen Hoshino kan yang lagi gimana ya, lagi galau mungkin ya karena kekuatan gaibnya dia hilang, tiba-tiba diajak sama Kajiki buat jadi detektif supranatural. Terus tiba-tiba ganti nama dia dari sebelumnya Star Sen Hoshino jadi Sherlock Hoshino, bisa gitu ya cocok loginya lah. Si Kajiki juga berubah namanya jadi Watson Kajiki. Aduh, ini jokes apa sih? Aduh, aku dapat ngebati jokes apa sih dia? Aduh. Kocak sih menurut ini. Dan ya udah bisa dibilang ya semuanya bahagia dan juga oh ya di sini juga Minato Sensei muncul lagi, tapi munculnya mungkin lebih ke buat ngeriset ingatannya para penduduk desa sih, biar ingatan mereka soal kejadian-kejadian aneh dari yang berupa sama Aki di sini hilang gitu ya. Kayak jobnya Minato Sensei di awal-awal series Gacat lah ya. Ya udah singkatnya selesai di sini udah happy ending dan langsung aja ke preview ya. Dimana di preview ini ada 3 hal sebenarnya, aku cuma 3 hal doang sih yang aku notice ini. Pertama ada kemunculan karakter baru ya, karakter baru yang kalau nggak salah dia itu teman masa kecilnya Hotaru ya, namanya sama nih aku lupa, Sukumo kalau nggak salah. Yang dia karakter cewek sih, yang katanya dia teman masa kecilnya Hotaru yang pindah ke sekolah itu dan jadi teman sekelasnya Hotaru. Dan oh ya juga perihal ini kayak apa namanya ekskul drama mungkin ya, ekskul drama di sekolahnya kayak pengen buat sebuah pertunjukan drama yang gede banget gitu loh. Kalau saya dramanya Romeo and Juliet ya, aku nggak salah ingat. Jadi kayak si Hotaru dan teman-temannya pengen bantu biar drama Romeo and Juliet ini bisa berjalan lancar gitu lah ya. Jadi ya bisa dibilang kayak cerita-cerita anak sekolah pada umumnya di Jepang lah ya. Dan masih ada pertarungan lagi sih. Jadi kayak ini bisa dibilang beraksinya lagi si Kloto sama Atropos ya, benar-benar di sini saja juga muncul lagi nih sih. Jadi si kamera The Dread Type Sensiki muncul lagi, tapi aku penasaran juga sih siapa usernya. Kemungkinan aja antara mereka berdua sih, antara Kloto atau Atropos. Tapi kalau dari kayak bertarungnya yang di previewnya ya, kemungkinan sih Kloto sih yang jadi kamera The Dread kali ini. Ya mau siapa lagi kan yang tersedia dari kubu antagonis kan cuma mereka. Lah si Gurion udah masuk ke Eldorado, udah dijadikan tumbal Eldorado ya. Basically kan yang jadi dread sekarang kan ya mentok ya cuma Atropos ataupun juga Kloto. Kalau juga Atropos pernah jadi dread sekali kan, jadi ya dia masuk kemungkinan di situ. Dan juga ada amalgam baru lagi nih. Tapi nggak tahu sih amalgamnya itu dari base-nya apa. Tapi kalau dari bentuknya yang kayak ada bulu-bulu gitu dan juga warnanya warna biru kayak biru es gitu, ini aku cuma nebak aja ya. Mungkin itu kayaknya sih amalgam yang tercipta dari Blizzamot nggak sih? Blizzamot keminya apa? Blizzamot atau Blizzamot ya kalau lupa namanya. Cuma aku ya nggak yakin sih. Jadi ya ini cuma tebak-tebakan asal aja karena dari penampilannya kan juga apa banget gitu. Jadi aku nggak bisa identifikasi secara pasti ini amalgam dari kemi apa gitu. Dan ya oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan videoku yang dari channelku ini. Dan seperti biasa seperti aku bilang tadi, kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.